di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan puji dan syukur kita hadirat Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus, Tuhan yang pemilik segalanya, Tuhan yang sangat baik. Betapa baiknya Tuhan karena Tuhan memberikan kita nikmat syukur kita yaitu kesehatan. Dan yang terutama adalah kita diberikan umur panjang agar kita boleh bersama-sama dengan orang-orang keluarga kita, orang-orang terkasih kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang membawa ponsel atau telepon seluler untuk dapat menonaktifkan atau mengganti nada getar menjadi mode getar agar ibadah kita berjalan dengan tertib. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami akan membacakan beberapa pengumuman yang ada di buletin sebagai informasi bagi Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan atau persekutuan di gereja kita tercinta ini. Jemaat juga dapat membacanya di buletin gereja yang sudah diterima di depan, dan jemaat juga bisa mengunduhnya dengan cara men-scan QR code yang ada di depan kursi kita masing-masing agar Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Tema bulan ini adalah hidup seperti Kristus yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6, dan tema minggu ini adalah meneladani karakter Kristus agar tetap setia yang terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Pelayanan firman pada pagi hari ini, pada pagi 1 telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Julianus Tarapa, dan pada pagi 2 dan sore hari nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Marti Santosa. Karena Bapak Pendeta Agus Panrimo saat ini bersama tim PI sedang melayani di peresmian BPW Pemuridan, Sidikalang, dan lalu pembekalan kemandirian, pembahasan pekan doktrin, pelatihan ibadah perumusan ADART di cabang Kisaran mulai tanggal 24 kemarin sampai dengan 25 Februari 2024. Dan nanti sore kami mengingatkan KMBI juga mengundang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda untuk hadir dalam ibadah Yes. Dan kali ini KMBI mengundang Bapak Ibu untuk hadir karena ada ibadah Yes, yaitu Youth Elevate Service yang akan diadakan pada ibadah sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tetap akan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Marti Santosa. Untuk minggu depan pada ibadah Minggu 3 Maret 2024, ibadah 1, 2, dan 3 akan kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Panrimo. Ucapan terima kasih kita kepada keluarga Ibu Lindia Mosen yang mempersembahkan bunga yang sangat cantik pada pagi hari ini yang menghias ruang ibadah kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk juga mempercantik ruang ibadah, dapat menghubungi panitia dekorasi dan nomornya ada tertera di dalam buletin. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman dari persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita selama seminggu. Yang pertama adalah dari Wanita Baptis Indonesia, mengundang untuk para kaum wanita untuk mengikuti persekutuan WBI GBK yang akan diadakan secara onsite di Aula pada hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat dengan tema kasih yang dinamis yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12, dan pembicaranya atau pelayan firmannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ana Marsino. Selanjutnya dari hari yang sama ada Persekutuan Pria Baptis Indonesia. Bulan ini kita telah membahas mengenai why ber-PI, maka dalam PBI online kali ini akan membahas mengenai how to PI sebagai kelanjutan di mana sebagai orang Kristen kita semua diperintahkan untuk menjadi endorser kabar baik atau Injil yang akan diadakan tetap di hari yang sama Selasa 27 Februari 2024 diadakan pukul 19.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dengan pembicara Bapak Saktianto Duangkoro dan MC moderator adalah Bapak Salomo Manurung. Selanjutnya dari ibadah doa dengan tema untuk minggu ini adalah setia sampai akhir, terambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Dan untuk ibadah di hari Rabu adalah ibadah doa Rabu diadakan secara onsite di ruang kebaktian ini dengan pembicara Bapak Dadi Hariwibowo pada tanggal 28 Februari pukul 18.30, dan Sabtu ada doa Fajar, kita akan diadakan secara online melalui Zoom pukul 5.30 dengan pembicara Bapak Kristianto Tri Saputro. Mari Bapak Ibu untuk hadir di dalam ibadah doa.
Selanjutnya dari KMBI juga mengundang untuk teman-teman berusia 12 tahun hingga belum menikah untuk hadir dalam persekutuan PKMB BPD DKI Jaya Banten dengan tema Life Outload Upgrade 2.0 Real Life. Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10 sampai dengan 17:15 waktu Indonesia Barat di GBI Jatinegara. Mari teman-teman, anak-anak dari KMBI, pemuda-pemuda KMBI untuk hadir. Mungkin akan berkumpul terlebih dahulu di sini, nanti akan diberitahukan melalui WhatsApp group. Selanjutnya masih dari renovasi atap gereja, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari ingin berpartisipasi dalam proyek renovasi atap gereja, dapat melalui amplop khusus atau melalui transfer ke bank yang ada, yaitu Bank BNI dan BRI, dan nomor rekeningnya ada tertera dalam buletin. Demikian pengumuman yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Panitia PI mengenai laporan kegiatan pelayanan selama yang telah dilaksanakan yang lalu, yaitu pelayanan ke cabang Way Jepara dan Sri Bawono, Lampung, dan akan disampaikan oleh Bapak Daniel Tarapa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kami dari Panitia PI ingin menyampaikan laporan kegiatan jemaat kita pada saat mengunjungi cabang-cabang yang berada di Lampung. Dalam hal ini tanggal 28 Januari kita sudah meningkatkan status, ada satu jemaat di Way Jepara dan juga ada penugasan penggembalaan untuk penugasan Saudara Yosua sebagai pelayan penggembalaan. Nah baik, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingat selama 60 tahun gereja kita berdiri, sudah ada, mungkin slide-nya boleh dilanjutkan, sudah ada 34 cabang yang dimiliki oleh Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Dan dari 34 cabang itu 21 sudah menjadi gereja mandiri, puji Tuhan. Itu tersebar mulai dari Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jakarta ada beberapa, bahkan di Tangerang Selatan dan juga Banten, Cisauk, kemudian ada di Depok, kemudian ada di Bekasi, kemudian ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, ada di Kalimantan Barat, bahkan paling timur cabang kita yang sudah mandiri ada di Kupang dan Ambon. Dan pada saat ini kita memiliki 13 cabang, kemudian ada 3 TPW berada di Halmahera Utara, dan 1 BPW yang saat ini sedang dilayani oleh Panitia PI sebagai BPW kita yang terbaru ada di Sidikalang. Dia letaknya di Sumatera Utara, bagian utara berbatasan langsung dengan bagian selatan dari Provinsi Aceh. Doakan supaya itu bisa menjadi tempat pelayanan yang baru, menjangkau jiwa-jiwa baru. Baik, tanggal 28 yang lalu kami tanggal 26-nya kami berangkat Panitia PI dan beberapa anggota paduan suara berangkat dari Kebayoran menuju ke Lampung Timur. Hari Sabtunya kami sempat mengunjungi Rumah Sakit Immanuel yang berada di Bandar Lampung. Dan kemudian setelah itu pada hari Minggunya kami Panitia PI datang dan melayani di cabang Way Jepara. Ini adalah cabang yang terbaru, peningkatan status dari sebelumnya sebuah balai pembinaan warga, dan kita biasa dulu mengenalnya sebagai BPW Sumur Bandung. Tapi setelah ditingkatkan status menjadi cabang, mereka memiliki satu ruang ibadah yang lebih representatif, lebih besar dan baru. Dia menjadi cabang Way Jepara. Nah di foto selanjutnya kita akan melihat adalah ketika peresmian cabang terbaru kita, Way Jepara. Di sini kita bisa melihat ada Pendeta Agus dari Gereja Baptis Induk, kemudian di sebelahnya yang badannya cukup besar adalah Gembala Sidang setempat, yaitu Pendeta Julius Eko Immanuel. Dan di situ sebelah kanan yang menggunakan batik warna merah adalah perwakilan dari BPD setempat yang kebetulan juga Gembala Sidang dari cabang kita dulu, Roti Hidup, yang sudah menjadi mandiri. Beliau adalah Bapak Pendeta Andreas Danang. Ya. Dan selanjutnya ini adalah batu prasasti dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran sebagai induk, diwakili oleh Pendeta Agus dan diterima oleh
Pendeta Julius Eko sebagai Gembala Sidang Cabang Wai Jepara, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Nah, setelah acara ini kita berfoto bersama-sama di depan gedung gereja mereka yang masih dalam tahap penyelesaian. Doakan terus segala kebutuhan dan pertumbuhan gereja. Selanjutnya pada sore hari tim mengunjungi cabang kita yang satu lagi yang terletak di Sri Bawono. Di situ paduan suara kembali menyanyi beberapa pujian karena memang ibadah mereka dilaksanakan sore hari ya pada saat ini demikian. Dan di dalam ibadah tersebut kita juga mengutus saudara Yosua Gura yang tadinya melayani di asrama di daerah Kalimantan Barat. Saudara Yosua kita tunjuk untuk menolong penggembalaan di cabang Sri Bawono ini, doa pengutusan dan juga doa bagi seluruh jemaat yang ada, biarlah kiranya jemaat di sini juga boleh bertumbuh dan berkembang di bawah pelayanan saudara Yosua Gura. Dan ini adalah foto terakhir dari seluruh rombongan sebelum kemudian kembali lagi ke Jakarta. Baik, demikian laporan kami. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat kita dukung pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh cabang-cabang kita, tentu melalui doa. Setiap hari di SRHI selalu ada pokok-pokok doa terkait dengan cabang-cabang kita, namun juga dengan daya dan dana, karena itulah yang kita bisa berikan bagi perkembangan pelayanan mereka di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersaat teduh pribadi terlebih dahulu untuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita karena panggilan berbakti terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membacanya secara silih berganti. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya bersama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom, selamat pagi semuanya. Suatu sukacita yang harus kita syukuri, bersama-sama kita kembali berkumpul masuk dalam pelataran Tuhan di gereja kita ini. Setelah seminggu kita beraktivitas, mungkin ada yang baru ketemu dengan kakak adiknya karena mungkin tidak serumah, ibu dan anak. Dan mari kita bersukacita karena saya mengambilkan tadi ayat Mazmur 1 ayat 5 bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik, kasih anugerahnya senantiasa bersama-sama bahkan sampai turun-menurun. Mari kita angkat pujian, 2 pujian berturut-turut masuk gerbangnya, bersyukur dan sangat besar anugerahnya. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Saya undang ya Bapak Ibu semua, saudara-saudari, adik-adik untuk tos ya, bisa tos ya, kanan, kiri, depan, belakang, mengatakan selamat pagi dan katakan Tuhan Yesus baik. Tos, boleh salaman, selamat pagi. Tuhan Yesus baik karena Dia benar-benar sungguh baik. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita angkat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
sangat besar anugerah Tuhan yang telah kualami sesat kita dahulu kala. Selamatlah ku kini. Mari kita angkat pujian, nyanyian pujian sangat besar anugerahnya 119 dan menganinkan setiap ayat 1, 2 dan 3 yang akan kita nyanyikan. Kami yang bertata di dalam kerajaan surga, begitu besar Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Allah Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, di ruangan ibadah ini Tuhan untuk memuji kebesaran nama Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus yang kudus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dan teramat baik pada kami. Kami mengucap syukur untuk nikmat sehat yang kami dapatkan sampai dengan pagi hari ini. Nikmat yang lain ya Tuhan, sukacita ya Tuhan, umur panjang, saudara-saudara terkasih, keluarga kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pakai kami ya Tuhan, para pelayan Tuhan yang dapat melayani pada pagi hari ini sesuai dengan talenta yang kami miliki Bapa. Tuhan juga mau berkati Tuhan semua yang mendukung ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kembali kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membukanya karena pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 dan kita akan membacanya dengan silih berganti. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
dengan ini. Ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bersama Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. tiba saatnya kita mengundang adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kita yang ada di ruang ibadah ini untuk bergabung di aula untuk mengikuti ibadah anak. Dan kami minta kesediaan Ibu Leli Panrimo untuk memimpin dalam ibadah doa anak. Mari adik-adik untuk maju. Bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita yang akan beribadah di ruang aula. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puja dan kami puji, kami saat ini datang kepada Engkau di tengah ibadah kami. Anak-anak kami yang saat ini ada di hadapan Tuhan, mereka yang berbondong-bondong diantar para orang tua untuk datang kepada Tuhan, mereka yang akan berpisah dengan para orang tua karena mereka disediakan tempat untuk beribadah di ruang aula. Tolonglah Tuhan anak-anak kami ini agar mereka juga memperoleh berkat yang sama seperti para orang tua yang beribadah di tempat ini. Berkati para pengajar, segala sesuatu yang sudah direncanakan untuk ibadah anak ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Pimpin anak-anak kami agar mereka juga dapat berfokus dan menikmati ibadah anak ini dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga akan menolong mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan pengasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, di mana lirik dari lagu ini kita maknai bagaimana kita meneladani karakter Kristus, Tuhan yang setia, yang mau merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib bagi kita orang berdosa. Mari kita selalu berusaha memiliki hati hamba yang mau taat dan setia, karena kita meneladani Kristus, karakter yang setia. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama sesudah memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam ruang ibadah ini. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah, boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, kami datang menaikkan doa syafaat kami, sebab kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mau mendengar doa-doa kami. Engkau Tuhan yang sudah menyiapkan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengucap syukur bahwa negara kami sudah selesai melaksanakan pemilihan umum serentak dan saat ini sedang dihitung hasilnya. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memimpin semua dalam proses penghitungan ini supaya tidak terjadi cara-cara yang kurang baik, tidak jujur, sehingga hasilnya dapat kami terima dengan baik sebagai hasil dari Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin tidak berhasil maju sesuai dengan kerinduannya Tuhan. Tolonglah mereka untuk dapat menerima ini sebagai sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Bahwa kehendak kami tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mendoakan mereka, bila kiranya mereka juga akan melanjutkan rencana-rencana mereka yang jauh lebih baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau terus memimpin gereja kami sampai saat ini. Masih tetap ada orang-orang yang setia, berbakti, setia melayani Tuhan, setia datang ke tempat ini. Juga ada tamu-tamu simpatisan gereja ini untuk terus setia kepada-Mu. Berkatilah mereka Bapa. Kami serahkan semua program dari gereja ini. Tolong pimpin supaya panitia-panitia dan organisasi-organisasi gereja kami dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan gereja ini, untuk pertumbuhan rohani kami masing-masing, dan untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang yang melayani Engkau di gereja ini,
dalam panitia-panitia, dalam organisasi-organisasi, guru-guru, petugas-petugas sekolah minggu kami, para diakon, juga asisten gembala sidang kami. Tuhan berkati mereka. Kami doakan beberapa saudara kami dari anggota panitia PI yang sedang mengadakan kunjungan pelayanan di daerah Sumatera Utara, Sidikalang, ketika kami bisa meresmikan ini sebagai satu proyek yang baru dalam pengabaran Injil dari gereja kami. Juga ketika mereka mempersiapkan satu cabang yang lain untuk mandiri tahun ini, tolong juga pimpin Tuhan supaya perjalanan mereka aman. Tuhan memberkati supaya mereka berhasil dan kembali lagi ke tengah-tengah kami dengan berita yang baik dari Tuhan. Bapak, kami doakan proyek untuk merenovasi sayap kiri dan sayap kanan atas gereja kami. Tolong Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Juga proyek kami untuk sarana ibadah supaya jauh lebih indah lagi kami mengikuti ibadah ini. Ada proyektor yang lebih baik, tolong Tuhan. Juga untuk retreat sekolah, guru-guru sekolah minggu kami yang sudah 5 tahun tidak terlaksana, kiranya tahun ini bisa terlaksana. Tuhan, berkatilah rencana ini. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga mendoakan semua anggota gereja dan simpatisan gereja ini. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Yang sakit, tolong Tuhan jamah dan pulihkan. Yang sedang berduka cita, tolong Tuhan hiburkan dan kuatkan iman mereka. Yang sedang menanggung berat, bila kiranya mereka datang kepadamu dan Engkau mengangkat beban-beban berat mereka dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Hamba-Mu juga mendoakan yang sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan bukakan jalan bagi mereka supaya mereka dapat bekerja kembali. Dan bagi saudara-saudara kami yang perusahaannya belum berjalan baik, tolong Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu agar perusahaan mereka boleh pulih kembali dan menikmati sukacita dari Tuhan. Bapa, kami juga datang kepadamu mendoakan lembaga-lembaga para gereja yang dikelola oleh umat baptis di Indonesia, baik gabungan gereja baptis Indonesia, baik rumah-rumah sakit baptis yang ada di Lampung, di Kediri, di Batu, juga yang klinik baptis yang ada di Ungaran dan yang ada di Kupang. Berkati Tuhan, supaya melalui lembaga-lembaga ini kami boleh menyatakan kasih Tuhan dan merawat baik jasmani maupun rohani mereka. Kami juga mendoakan lembaga pendidikan teologi baptis yang ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, dan yang ada di Medan. Kiranya melalui lembaga-lembaga pendidikan teologi ini, umat baptis dapat disiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang rela menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Engkau. Bapa yang di surga, juga hari ini kami mendoakan beberapa saudara kami di gereja ini yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam persiapan pernikahan mereka, Tuhan. Biarlah kiranya melalui persiapan pernikahan yang akan dilakukan oleh gereja kami, keluarga-keluarga ini akan bisa mengerti mengenai mendirikan rumah tangga Kristen yang baik, yang kuat, yang dapat menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Itulah doa kami hari ini dalam doa syafaat kami yang kami pohonkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saya yang sedang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus untuk bangkit berdiri, sedang jemaat. Mari kita menyiapkan diri kita masuk dalam saat persembahan dan perpuluhan. Mari kita memberikan yang terbaik persembahan dan perpuluhan kita. Namun kita awali dengan pujian Tuhan Yesus Bunga Bakung. Kita menyanyikan ayat 1 dan 3 dari nyanyian pujian ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Bram Yerusa akan memimpin kita dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami masuk dalam saat persembahan dan perpuluhan kami. Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan yang akan kami berikan, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang memberikan Tuhan. Biarlah persembahan dan perpuluhan kami ini memuliakan Tuhan melalui gereja kami ini, memperluas kerajaan Tuhan, memperkuat persekutuan, membangun gereja juga. Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang memberikan. Tuhan berkati juga beri hikmat bagi panitia-panitia yang mengelolanya. Terimalah persembahan kami dan perpuluhan kami ini untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Kami undang kembali Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kembali bangkit berdiri dan kita angkat pujian Betapa Hatiku, refrainnya saja untuk mempersembahkan persembahan dan perpuluhan kami ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, tergenang hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih, tema khotbah kita pada minggu ini berjudul meneladani karakter Kristus agar tetap setia, yang terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Dan firman Tuhan pada minggu pagi 2 ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Mardi Santosa. Tapi sebelum itu, pujian istimewa dari Voice of Joy dengan judul Blood of Jesus Be My All akan mengantarkan kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Your grace.
Selamat pagi. Shalom. Syukur kepada Allah mengawali khotbah pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai bagian dari sejarah gereja. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus bersama dengan para murid ada di sebuah bukit, dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan ketentuan-ketentuanku. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tahun pada saat Tuhan Yesus menyampaikan amanat ini kepada para murid, kira-kira tahun 33 Masehi. Kita ada di tahun 2024 Masehi. Tahun 1 diyakini sebagai tahun Masehi, Kristus lahir, dan saat itu kira-kira usia Tuhan Yesus adalah 33 tahun. Jadi tahun 33 Masehi. Ada amanat yang sangat penting untuk dilakukan setiap orang Kristen. Tertulis juga dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Disampaikan kepada para murid itu, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang ditulis oleh Matius dan apa yang ditulis oleh Bapak Lukas dalam Kisah Para Rasul itu pada peristiwa yang sama, di tempat yang sama, di tahun yang sama. Gereja akan memasuki masa yang disebut dalam bagian perjalanan gereja adalah 2000 tahun amanat agung. Biasanya kalau ada siklus 2000 tahun dari penciptaan sampai 2000 tahun berikutnya, ada peristiwa penting. Nah, peristiwa penting apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Tetapi gereja akan menyaksikan itu. Kalau peristiwa awal amanat itu diberikan di tahun 33 Masehi, kira-kira 2000 tahun amanat agung, gereja akan merayakan hari ulang tahun amanat agung. Kira-kira jatuh tahun berapa itu? 2033. Kita ada 2024, kurang 9 tahun. Mau diisi apa? Untuk menyiapkan perayaan 2000 tahun amanat agung. Apakah kita dapat berdiri di saat itu sebagai para murid yang mempunyai kehidupan seperti Yesus? Setidaknya orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus, bukan hanya sekedar saya punya agama Kristen. Saya tercatat sebagai anggota gereja di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tetapi kita berani berdiri dan bersaksi, saya hidup sebagai orang-orang yang melakukan kehidupan Kristus. Tidak mudah
banyak godaan, dan juga banyak rintangan. Nah, oleh karena itulah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa meneladani karakter Kristus sehingga kita tetap setia dan kita ada dalam barisan. Dan ketika kita memasuki perarakan untuk 2000 tahun amanat agung, mampukah gereja kita dipenuhi oleh jiwa-jiwa? Mampukah kita mengembangkan lagi gereja-gereja baru, gereja Kristus yang meyakini kehidupan dan pelayanan Kristus? Pada saat Kristus datang kelak akan sangat luar biasa. Marilah hambaku yang setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Undangan ini diberikan kepada setiap orang. Tapi mampukah kita ada dalam keadaan setia di hadapan Kristus dan kita terbukti setia menjalani, menghidupi dan mewujudkan kasih Kristus di antara sesama yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, izinkan kami untuk dapat mengerti firman yang disampaikan pada hari ini. Dan mampukan kami untuk dapat menjalani dan menghidupi firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Allah, dan terangi kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat berlaku benar dan hidup sesuai dengan firman. Siapkan kami ya Allah, kami siap untuk mendengar, dan izinkan hamba-Mu untuk berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 11. Pesan ini disampaikan untuk membangun kehidupan jemaat. Hamba ini menyampaikan seperti ini. Saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua, demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rasul Paulus mengajarkan supaya jemaat dalam kehidupannya berpusat kepada Kristus. Karena dalam Kristus ada kepenuhan untuk kehidupan setiap umat manusia. Kita butuh nasihat, ada dalam Kristus. Kita butuh penghiburan, ada dalam Kristus. Kita butuh persekutuan, termasuk dalam persekutuan roh dengan Allah Tritunggal, ada dalam Kristus. Kita butuh kasih mesra, ada dalam Kristus. Kita
butuh belas kasihan, itu juga ada dalam Kristus. Tetapi disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul Paulus pun ingin menikmati sukacita. Permohonan yang disampaikan kepada jemaat adalah, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Kalau jemaat memiliki kehidupan yang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui kehidupannya yang dalam Kristus. Tidak lagi berpikir untuk memenuhi kepentingannya sendiri belaka, tetapi sungguh-sungguh ingin dapat membangun dan melengkapi kehidupan banyak orang dari kasih karunia Allah yang sudah dipercayakan dalam kehidupan pribadinya oleh karunia Allah. Setiap kita memperoleh penyertaan Tuhan yang sama. Tidak ada pembedaan. Setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama. Bedanya apa? Apakah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah, atau kita masih mencari kemegahan hidup kita, dan juga kita masih mencari pengakuan orang, wah saya hebat. Itu tidak dapat menolong apa-apa. Penyerahan hidup kita kepada Kristus, itulah yang utama. Kesehatian kita dalam kehidupan teristimewa dalam keluarga pasti, tetapi juga bersama dengan orang-orang percaya. Satu roh, sejiwa, sepikir. Oleh karena itu Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang kelima dan seterusnya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca judul sepintas, meneladani karakter Kristus. Siapa saya? Siapa Kristus? Tentu kita akan merasa, ya saja, Yesus itu Tuhan, luar biasa. Saya orang biasa. Tapi Rasul Paulus mengajar, menyampaikan kepada kita kebenaran berkaitan dengan siapa Yesus itu. Demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali penyakit kita itu gengsi. Ketidakmampuan kita untuk melayani orang-orang yang sederhana itu karena gengsi. Siapa saya kok harus pergi ke sana? Tetapi kita diajar oleh Allah melalui firman ini, yaitu Kristus itu walaupun memiliki kesetaraan dengan Allah, ya, tidak mempertahankannya. Ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbicara mengenai kesetiaan, berbicara mengenai ketaatan, kita harus kembali berpusat kepada Kristus. Dan ketika kita berpusat kepada Kristus, pelajaran dari Tuhan Yesus apa yang dapat kita ingat? Pelajaran yang mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Kasihilah musuhmu. Bisa enggak menjalankan itu dengan gampang? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Rupanya Kristus itu memiliki karakter kasih. Jikalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah ke pipi kanan. Tidak mudah juga. Tetapi pelajaran ini sangat penting. Jangan membalas dengan sembrono, tetapi berjalanlah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tempatkanlah hidup kita di atas hukum kebenaran, yaitu hukum Kristus. Ketika kita bisa dan merasa bisa membalas, siapakah orang yang bisa menampar? Tentu dia yang punya kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan kita. Sebab kalau tidak, itu adu jotos. Karena kedudukannya sama. Dia pukul, saya pukul. Berarti orang yang menampar itu tuan. Kalau kita balas dengan cara kita, kemungkinan kita akan kehilangan hak-hak kita. Karena dia punya kuasa. Tetapi kalau kita mencoba untuk melakukan sikap supaya hukum yang berlaku, itu akan lebih baik. Dan Yesus mengajarkan itu untuk kita. Seringkali di gereja tidak mudah itu. Kadang-kadang ada juga dalam kehidupan umat bergereja ada masih menyimpan rasa tidak suka. Walaupun kelihatannya sama-sama berhimpun dalam ibadah. Di gereja kami, di BSD bersyukur karena hanya satu pintu. Mau tidak mau, masuk lewat situ, keluar lewat situ, dan salaman. Tapi kalau pintunya banyak, ini orang itu duduk di mana? Oh, duduk sana, saya akan duduk di situ. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak bersinggungan, keluar-keluar. Nah, kalau itu ada yang dan masih terjadi, selesaikanlah. Karena itu tidak membawa keberuntungan apa-apa. Apalagi dalam praktek kesaksian. Ketidaksanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah akan membawa masalah dan petaka dalam kehidupan kelak. Sebelum semuanya berlalu dan berakhir, masih ada waktu kita kembali ke maksud dan tujuan Allah. Berpusat kepada Kristus. Sehati, sepikir, setujuan dalam Tuhan. Tapi itu tidak mudah. Kalau
kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita tidak sungguh mengenal siapa Yesus yang aku akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, satu-satunya jalan saya harus menyerahkan diri untuk dapat mengenal lebih pribadi siapa Yesus itu. Sehingga saya mengenal kasih-Nya, saya mengenal hati-Nya, saya mengenal pikirannya, saya memiliki itu juga dalam hidupku. Dan bisa aku bagikan dalam keluargaku, bersama dengan teman segerejaku, dan juga teman-teman sekantorku, teman-teman sekuliahku, teman-teman sesekolahku, teman-teman selingkungan kampungku, cara hidupku di dalam Kristus. Berbagi senyum, tapi bukan senyum-senyum sendiri. Ketika ada orang, kita bisa menanggapi dengan ramah. Tidak dikenal sebagai orang yang judes, yang pelit, kikir, atau yang susah ditebak. Tetapi hiduplah sebagai orang yang bisa dibaca bahwa kasih Kristus itu melekat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tidak usah terlalu rumit untuk menafsirkan itu. Tetapi wujudkanlah itu untuk dapat berbagi dengan baik. Karena itulah yang disukai oleh Kristus. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kemuliaan itu melewati salib. Kemuliaan itu melewati penderitaan. Kemuliaan itu melewati kematian. Jadi, kalau kita tidak mematikan manusia lama kita, bagaimana kita bisa mewarisi karakter Kristus? Kalau kita tidak mematikan kesukaan keduniawian kita, bagaimana kita dapat mewarisi karakter Kristus? Kalau itu belum menjadi waris kita, bagaimana kita bisa setia? Jauh. Kita hanya bisa untuk berperan saja, tapi giliran kita mendapat tantangan yang serius, hilang. Tidak bisa menghidupi dalam kehidupan sesungguhnya. Tetapi kalau sungguh kita dapat memiliki apa yang diberikan oleh Yesus Kristus itu, kasih-Nya, hatinya, pikirannya untuk mengasihi orang-orang yang jatuh, untuk bisa berdiri, untuk bisa bertobat. Dan kalau kita menjalani itu, bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa kesulitan, itu sulit memang. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan pertolongan Allah Roh Kudus, dan kita tetap terbuka untuk memperoleh kekuatan dari Allah Roh Kudus, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara akan ditegakkan dan akan mewarisi kemuliaan Kristus juga yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. Lihat Injil Matius 25.
Saya ingin mengajak kita untuk menyoroti ayat 23. Ayat 23 ini disampaikan ketika para hamba-hamba itu yang diberikan titipan oleh tuannya itu, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 disimpan dan dikembalikan apa adanya. Apa kata Tuhan itu? Ayat 23. Kata tuannya kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Bagus. Apanya yang bagus? Tentu hamba itu mengerjakan dengan sekuat-kuatnya ketika ia mendapat kepercayaan untuk mengembangkan talenta. Mengerjakan dan tidak diabaikan. Menjalankan, mewujudkan, itu ada hasilnya. Bagus, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Kira-kira kalau kita mendapat kesempatan kecil, ada sukacita atau ya hanya begini. Pelajaran yang paling dasar, ketika kita mendapat kesempatan yang kelihatannya kecil, syukurilah dan setialah. Tuhan akan memberikan pengembangannya. Ketika kita meyakini itu ada hasilnya. Setia kepada perkara kecil. Nah, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Tapi kalau diberikan tanggung jawab yang kecil saja tidak terwujud, kira-kira bagaimana dengan tanggung jawab yang besar? Mimpi itu tidak akan bisa. Hasilnya pasti akan porak-poranda. Kalau terbukti ada hasil dari hal-hal yang kecil, ada kemajuannya, dipercaya perkara besar, akan menjadi berkat. Tapi kalau enggak, perkara kecil enggak setia, jadi dipercaya tanggung jawab besar, enggak diwujudkan, malah dikorupsi. Persoalan baru muncul. Enggak dibagikan kepada orang-orang yang butuh, dinikmati sendiri. Masalah lagi. Kesetiaan itu yang mengawali proses selanjutnya. Nah, lalu apa yang terjadi di ayat yang berikutnya? Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Jadi kalau kita baca masuklah dalam sukacita Tuhanmu, wah baik, enak gitu. Tapi yang depannya tidak dibaca, repot juga. Kesetiaan itu penting dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang, dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Nah, dalam bagian berikutnya ada cerita di ayat 31 sampai ayat 46. Tapi saya bacakan bagian yang khusus untuk kita semua. Saya tadi di awal bahwa nanti kita akan memasuki yaitu 2000 tahun amanat agung. Mampukah kita mewujudkan itu dalam kebersamaan gereja-gereja Tuhan? Aku sudah mengikuti perjalanan hidupku di dalam Tuhan. Aku ikut ambil bagian dalam perarakan itu. Saya tidak membicarakan tentang kedatangan Tuhan, tetapi kita akan memasuki era 2000 tahun amanat agung. Apakah gereja masih seperti ini? Atau ada perubahan yang menyukakan hati Tuhan? Jiwa-jiwa baru yang memenuhi gedung ini, bahkan tidak cukup.
berapa kali kita ibadah? 3 kali, mungkin jadi 5 kali. Nah, tapi apakah itu bisa? Kalau kita mempercayai peran Allah dalam menyertai kita, Roh Kudus yang menempatkan diri dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita terbuka atas pimpinannya, tidak ada yang mustahil. Ada perubahan. Dan gereja akan dipakai Allah secara luar biasa. Tapi perhatikan cerita ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Perhatikan di sini. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sederhana, bagaimana kita melihat orang. Jangan cari yang selevel, tetapi layanilah setiap orang, semua orang. Siapa tahu itu bagian dari pelayanan kita kepada Kristus. Jangan membedakan orang-orang tertentu saja yang saya siap untuk menyambut, berbagi, dan melayani. Tetapi perhatikanlah semua orang dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Itulah karakter Kristus yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Kita praktekkan kepada orang yang diberi Tuhan di sekeliling kita, di sekitar rumah tinggal kita, di tempat kita kerja, di tempat kita sekolah, dan juga di lingkup gereja. Ada juga orang-orang yang perlu untuk mendapat perhatian, pertolongan, pendampingan, sambutan. Banyak. Ketika kita mewujudkan itu, surga bersukacita. Amin. Nah, tapi kalau enggak, perhatikan ayat berikutnya. Nah, raja itu, demikian di ayat berikutnya.
Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Siapakah orang-orang yang dikelompokkan dalam gambaran kambing-kambing tadi? Bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Ini gambaran gereja. Dari gambaran gereja ada yang digambarkan sebagai domba, tapi juga ada yang digambarkan sebagai kambing. Kenapa? Dia mengaku umat Tuhan. Dia mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak memiliki kasih Kristus itu. Sangat menyusahkan di hari kelak. Oleh karena itu, jangan kita memandang ini sebagai hal yang remeh saja. Ini penting. Kenapa? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah mengasihi kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus Kristus itu juga hidup untuk kita. Oleh karena itu, bagian kita, serahkan hidup kita di dalam Kristus. Karena hanya penyerahan diri, kita juga belajar mengosongkan keakuan saya untuk menempatkan Yesus dalam hidup saya, sehingga saya tidak dipimpin oleh pikiran saya, keinginan hati saya, keangkuhan hidup saya, tetapi saya dipimpin oleh kebenaran dan kehidupan Kristus, hati Kristus, juga pikiran Kristus, dan juga kasih Kristus. Dan itulah yang dapat menggerakkan saya untuk terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Demikian dengan saudara-saudara semua. Tidak ada yang terlewat kalau kita semua ada di dalam Kristus. Yesus adalah anugerah untuk kita semua. Percayakan diri kita. Kristus akan mengubah kita. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah hidup kita. Hidup kita dengan karakter Kristus, melihat orang-orang hina, melawat mereka, mendekati mereka, berbagi kepada mereka, bercerita kepada mereka, bukan hanya bercerita, kasih makan, kasih pertolongan, supaya mereka pun juga hidup dan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, syukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, dan kami mempunyai anugerah yang istimewa dari Tuhan, yaitu kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang hidup, kasih-Nya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan
setiap kami. Biarlah kami terbuka dan siap dibentuk Tuhan untuk berbagi kasih itu, untuk menolong orang lain, mengenal pribadi Yesus dan datang kepada Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan sambut dengan pujian. Ku ikut Tuhanku, nyanyian pujian 227. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku, tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Tuhan, kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Musik akan tetap mengalun. Saya ingin memberikan satu undangan bagi Bapak Ibu dan saudara semua. Nyanyian yang kita nyanyikan ini bisa menjadi nyanyian pengakuan tekad kita. Hari ini, apabila ada di antara kita yang hati masih gundah, gelisah, saya undang, buatlah komitmen yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku mau berserah kepadamu dan memperbarui komitmen hidup kami. Aku mau taat dan setia untuk mewujudkan kerinduan. Lepaskanlah beban gundah gulana dan kegelisahan hati Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Ungkapkan tekad yang serius untuk memperbarui komitmen. Jikalau masih ada di tempat ini yang ragu-ragu akan kasih Tuhan, sudah nyata apa yang kita dengar, kita alami, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama, kasih-Nya tetap sama. Kiranya Allah Roh Kudus mengetuk dan Bapak, Ibu, Saudara dengan kekuatan dan ketukan Allah Roh Kudus. Jangan malu, datang kepada Yesus, terima, akui Dia, Yesus Tuhanku.
Yesus Allah yang hidup dalam hidupku. Jangan tunda. Yang terakhir, undangan. Bagikanlah kasih itu melalui pelayan bersama di gereja. Oleh karena itu, saya mengundang saudara yang belum bergabung dengan gereja ini. Jangan ditunda juga. Datanglah ke depan dan katakanlah, hari ini saya mau bergabung dengan gereja untuk dapat mewujudkan kerinduan saya melayani bersama-sama, melayani pekerjaan Tuhan dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mari datang. Mari datang. Kita akan melanjutkan pujian ini dan saya menunggu Bapak Ibu, saudara, adik-adik yang mau bertekad, yang mau memutuskan, yang mau ambil bagian pelayanan, bergabung dengan gereja, datanglah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, syukur kepadamu ya Allah, karena kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah, karena mulut kami boleh menyanyikan puji-pujian kepadamu. Syukur kepadamu ya Allah, karena di dalam kebaktian ini kami pun dapat memberi persembahan kami kepada Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah, karena kami boleh mendengar firman-Mu disampaikan dan merenungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu dan tinggalkan berkat atas kehidupan mereka. Turunkanlah damai sejahtera, kasih, dan juga persekutuan roh yang boleh terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur atas ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Tuhanlah yang ada di tengah-tengah kami, dan ketika kami akan mengakhiri dan pulang, Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, bila damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan umat-Mu, dan kami pun dapat merasakan dan menikmati berkat yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Mardi Santosa. Kita sudah pada akhir ibadah kita. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ruang ibadah pada pagi hari ini? Jika ada, boleh berdiri. Silakan berdiri. Jika tidak ada, mari kita sebelum meninggalkan ruang ibadah, ruang kebaktian, mari kita mengambil saat teduh pribadi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.